الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض على الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, di saat yang mulia, bahkan di bulan yang mulia, kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ta'ala shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, pemimpin dunia dan akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan suci Ramadan. Untuk itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita isi, kita ambil kesempatan di waktu-waktu yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kemuliaan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Ada di antara makhluk tersebut Allah lebihkan, Allah unggulkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang begitu banyak. Namun ada yang paling utama, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang begitu banyak, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Ada yang paling utama, pemimpin manusia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan di dunia ini, 12 bulan, dan yang paling utama adalah bulan suci Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya. Maka sekali lagi mari kita isi bulan suci Ramadan ini, kita ambil kesempatan untuk beribadah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan bekal yang banyak, ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang lacur, orang yang tidak beruntung. Ya Allah berikan kemuliaan, namun dia tidak mau mengambil kemuliaan tersebut.
Ada sebagian saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan ini yang masih tidak mau atau enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dapati di jalan-jalan, bahkan di terminal-terminal, saudara-saudara kita beragama Islam namun tidak melaksanakan puasa di siang hari itu suci Ramadan. Kita sering dengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza taraka rajulu fardatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar bulan bin bulan la budda min dukhulin nar." Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan tidak melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasanya, salatnya, zakatnya bagi yang mampu, dengan sengaja-sengaja tanpa uzur, maka tertulislah namanya di pintu api neraka. Bulan bin bulan la budda min dukhulin nar, maka dia mesti harus masuk neraka. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikisahkan satu riwayat di akhirat nanti, di hari kiamat, ada seseorang yang sedang dicambuk oleh malaikat dengan cambuk daripada neraka. Sebelum masuk neraka orang yang dicambuk, dan dia termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang ini melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu minta tolong kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, isfa'li ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW setelah melihat orang minta pertolongan darinya, beliau orang yang sangat pemurah, maka mengangkat kedua tangan untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Namun malaikat yang mencambuknya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan. Ya Rasulullah, inna khasmahu Ramadan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ini musuhnya adalah Ramadan. Yang memberatkan orang ini adalah Ramadan. Di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, bahkan berbangga dengan perbuatan dosanya. Maka Rasulullah SAW tadinya ingin memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Beliau membalikan tangannya seraya berkata, "Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan." Aku melepas diri, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang musuhnya adalah Ramadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka di bulan suci Ramadan ini kita ambil kesempatan sekali lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat, pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berkhutbah, beliau menaiki mimbar, tangga mimbarnya, lalu tiba-tiba mengucapkan amin. Tangga pertama mengucapkan amin, tangga kedua pun mengucapkan amin, dan tangga ketiga pun mengucapkan amin. Maka setelah selesai berkhutbah, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang kalimat amin tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, menjelaskan bahwasanya ketika aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril datang kepadaku menyuruhku untuk mengucapkan amin. Beliau berdoa, malaikat Jibril berdoa. Apa doa yang pertama? Beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, aminkan. Celaka orang yang masuk bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan namun dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya di bulan suci Ramadan ini dia tidak beribadah, malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ini yang berdoa adalah orang atau makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluknya, itu malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang mengaminkan adalah makhluk yang mulia pula, pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastilah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tangga kedua secara singkat malaikat Jibril pun berdoa, "Wahai Rasulullah, celaka orang yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada keduanya namun tidak bisa atau tidak mampu untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW mengucapkan amin.
Artinya celaka orang yang masih ada orang tuanya atau salah satu daripada dua orang tuanya tidak berbakti kepadanya, bahkan berbuat durhaka, maka orang itu akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang akhwalidain, orang yang durhaka kepada orang tua adalah orang yang termasuk mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siksanya, hukumannya Allah akan segerakan di dunia ini. Maka ambil kesempatan yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya untuk berbuat bakti. Senangkan orang tua kita, berikan kegembiraan kepada mereka. Di dunia ini, insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Jangankan kita berbuat bakti, kita memandang kepada orang tua kita dengan penuh rahmat, penuh sayang, penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan baginya itu pahala haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yanzur ila walidayhi nazar rahmatin illa qadamallahu lahu biha hajjatan mabruratan maqbulatan," atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang memandang kedua orang tuanya dengan penuh rahmat, penuh cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, sekali lagi, yang masih ada orang tua, mari ambil kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga, jamaah sekalian, doa malaikat Jibril salam yang diamin oleh Rasulullah SAW, wahai Muhammad, celaka orang yang namamu disebutkan di hadapanmu namun dia tidak bersalawat kepada kamu. Rasul jawab amin. Maka kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Karena salawat yang kita baca, yang kita zikirkan, yang kita sebut-sebut nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW, itu kembali kepada diri kita. Keberkahan, keutamaannya akan kembali kepada diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru salata alayya, fa inna salatakum maghfiratun min dzunubikum," wa qala Rasulullah SAW. Perbanyaklah oleh kalian salat kepada aku, karena salat yang kalian baca itu sebagai sarana diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sarana diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mendengar keutamaan fadilah salawat yang tidak mungkin untuk diutarakan di kesempatan yang mulia ini. Namun ada satu kisah yang terakhir di zaman dahulu, di zaman Imam Sufyan Tsauri, ketika beliau hendak pergi haji atau hendak melaksanakan haji, di dalam ibadah haji, ketika dia melihat seseorang atau anak muda yang ada di hadapannya, ketika tawaf ataupun sa'i ataupun lain sebagainya, si anak muda ini tidak membaca doa-doa yang dianjurkan di dalam rangkaian ibadah haji. Namun yang dibaca hanyalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau tawaf, anak murid dia membaca sholat kepada Rasulullah SAW. Ketika sa'i pun membaca sholat kepada Rasulullah SAW. Maka Imam Sufyan Tsauri bertanya, ingin mengetahui apa sebab daripada bacaan sholat yang dia baca. Maka secara singkat, anak murid itu menjelaskan bahwasanya di tahun sebelumnya dia pergi haji bersama kedua orang tuanya, bersama ayahnya. Namun di perjalanan ayahnya meninggal dunia. Namun yang mengagetkan, setelah meninggal dunia, ayahnya itu wajahnya berubah menjadi hitam lebam. Ada dalam riwayat lain mengatakan menjadi wajah seekor keledai. Maka anak muda ini merasa malu, ditutup wajah ayahnya dengan sehelai kain, dan karena perjalanan jauh dia pun tertidur. Ketika tertidur,
antara tertidur atau sadar, datanglah seseorang yang wajahnya sangat ganteng, wanginya sangat harum, pakaiannya sangat rapi, membuka wajah orang tuanya lalu diusap. Seketika juga wajah ayahnya yang tadinya hitam lebam atau wajah ayahnya yang tadinya berubah menjadi wajah keledai berubah kembali menjadi wajah ayahnya, bahkan tambah bersih, tambah bercahaya. Maka anak muda ini melihat orang tersebut mengusap wajah ayahnya, menarik jubahnya, menarik baju, bertanya, siapa engkau? Orang ini menjawab, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Orang tuamu di dunia ketika hidup memang banyak dosa, dia selalu banyak bermain, namun dia tidak lepas. Sebelum tidur ada amalan yang aku suka, yaitu dia bersolat kepada aku 100 kali. Maka pada hari ini aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka orang tua si anak muda ini dengan dia memperbanyak sholawat sebelum tidur, Allah selamatkan daripada dosa-dosanya. Itulah sekelumit daripada cerita atau kisah fadilah keutamaan sholawat yang kita baca pada Rasulullah SAW. Untuk itu mari kita ambil kesempatan agar kita hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan kita tinggalkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbakti kepada orang tua kita yang masih hidup, yang sedang meninggal dunia, kita doakan, dan kita membaca sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang sekitar membantu kita semua, amin ya rabbal alamin. Wa ta'ala bi ta'ati wa ta'ati rasulih. Wallahu ta'ala yaqul wa bi qawlihi ta'ala muhtadun ila al-Qur'an fastami'u wa sallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa 'allamani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina